Maka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Esker atau Sumber Global Energi Tbk. Ini laporan keuangan yang kuartal pertama 2024 sudah keluar. Kita lihat apa yang bisa kami temukan ya. Di sini ada direktur utamanya yaitu Wedi Thomas, kemudian direkturnya ada Kandra Suri Effendi. Untuk nama kantor mereka ada di Jagato Subroto, di Karya Semanggi Setiabudi ya, di Jaksel ya kalau kita lihat di sini. Untuk satuan masnya untuk nilainya ini, kalau untuk laporan keuangannya ini dia satuan penuh tapi bentuknya rupiah. Jadi dia tinggal lihat saja. Untuk kas dan serta kas kita lihat dia sedikit berkurang ya, saya berkurang cukup banyak sih, berkurang kurang lebih 100-an miliaran. Piutang usaha kita lihat oke, dia bukan sedikit, dan juga dari disebutkan persediaannya. Total asetnya dari 4,5 menjadi 4,6 triliunan, dan ini ada liabilitasnya. Kita lihat liabilitasnya di sini untuk total hutang jangka pendek dari 2,9 triliunan sekarang menjadi 2,7 triliunan. Dia berarti agak berkurang sedikit, tapi ini yang jangka pendek. Nanti kita lihat yang jangka panjang. Di sini ada utang bank, ada utang usaha juga. Semua sudah disebutkan, semua rata-rata berkurang sih. Dan jika dilihat dari total liabilitasnya tetap memang berkurang dari 3 triliunan sekarang hanya tersisa 2,7 triliunan. Nah ini tampak cukup bagus ya. Biasanya kalau kayak gini berarti kan ekuitasnya itu dia seharusnya bertambah. Nah, total saya tadi bertambah menjadi 4,6 triliunan tadi. Nah, ternyata total ekuitasnya memang bertambah ya, walaupun kalau kita lihat tadi itu kayak hutangnya itu masih lebih apa ya, masih banyak. Ini pendapatan bersih. Nah, pendapatan bersih kalau kita lihat pun meningkat. Kemudian, ini bahan pokoknya pun meningkat sih. Ini berarti kan penjualnya walaupun dia meningkat, laba kotornya dia malah menurun karena bahan pokok meningkat. Dan laba bersihnya dari 253 miliaran sekarang tersisa 220 miliaran saja. Nah ini berarti dia kan berkurang ya laba ya. Nih pembayaran kepada pemasok, dia meningkat dari 3 triliunan sekarang menjadi 3,8 triliunan. Ini mereka bayar kepada pemasok loh. Jika dilihat dari labanya berarti kan dia sudah jauh melebihi dari laba bersihnya ya. Untuk yang kepada pemasoknya. Ini Dewan Komisaris, Dewan Direksi, ada Haris Mulyawan, Wedi Thomas dan lain-lain. Ini persentase kepemilikan kita lihat apakah ada yang baru atau enggak. Ya hampir sama-sama aja ya. Ini kita skip. Ini perusahaannya kalau nggak salah mereka bergerak di bidang batu bara sih. Nah ini kas yang di tangan meningkat dari 238 jutaan sekarang menjadi 400-an jutaan. Kemudian kas yang di bank ada US dollar dan lain-lain. Ini US dollar ada di Bank Victoria, ini paling banyak nih. Kemarin mereka paling banyak di Bank OCBC sebesar 117 miliaran, tapi sekarang berkurang cukup drastis ya. Bank Mandiri, nah ini saldo terbawa dari 259 miliaran sekarang hanya tersisa 60 miliaran. Nah ini bisa lihat di sini ya. Untuk kas di bank, ini ada Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini yang rupiah nih. Ini kalau yang ini kas di bank pihak. Ini saldo bawaan ya. Ini dolar Singapura mereka ada juga ya. Dolar Singapura, Bank OCBC juga paling banyak. Ini piutang usaha kalau kita di sini namanya paling banyak dari perdagangan batu bara. Kemudian dari perdagangan nikel kayaknya dia berkurang banyak ya. Tapi ini kan piutangnya. Nanti kita lihat gimana dengan penjualannya. Apakah dia karena memang apakah karena dia memang penjualannya menurun maka piutangnya menurun, atau memang karena
dia apa ya, masa cepat bayar atau gimana ya, nanti kita lihat dulu. Ini berdasarkan pelanggan, nah ini dan lain-lain ini ada ya. Nah jika dia dari sini, ini piutangnya ini kayaknya lancar sih, cash flow-nya bagus. Dimana lebih dari 90 hari ini hanya sedikit ya dibandingkan dengan yang belum jatuh tempo. Persentasenya kecil lah hebatnya. Piutang lain-lain pihak bereaksi kemarin ada, sekarang nggak ada. Ini Erwin Prasetya, nah ini sekarang jadi pihak ketiga ya. Nah kok bisa ini ya, ini kemarin di pihak bereaksi, sekarang jadi pihak ketiga sebesar 3 miliaran. Berarti kan sama aja ya, kan berarti tidak ada piutangnya. Ini berdasarkan umur yang jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Ini uang muka. Nah bahkan uang muka pemasok dia mencapai 3,6 triliunan loh. Dari 3,1 menjadi 3,6 triliunan, ini angkanya besar loh untuk para pemasok. Karena dia batu bara ya. Jadi dia ibaratnya gini, dia beli persediaan, kalau langsung terjual ya beli lagi. Jadi mereka kalau misalnya dia main cepat, tentunya mereka harus bergerak dengan cepat juga untuk pesan kepada pemasok dan lain-lain. Ini cukup bagus sih menurut kami. Nah ini utang banknya, bisa lihat di sini. Ini ada yang jangka pendek, Bank Citras Indonesia 249 miliaran paling baik ya. Ini ada jangka panjang, ada bersama mata uang juga. Nah ini mereka memang sebelum melakukan pinjam mereka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaannya. Ini utang usaha pihak ketiga. Utang usahanya 240, berarti besar juga ya. Nah ini berarti mereka belum bayar 240 miliaran. Tapi kalau jika dibandingkan dengan tadi 3, berapa triliunan tadi, ini sebenarnya masih termasuk kecil loh. Kita lihat saja berdasarkan umurnya. Lebih dari 13-16 miliaran. Oh ini tampaknya kalau kita lihat dari sini, ini utangnya lebih macet daripada piutangnya. Memang kalau mau kita bilang semua gak ada yang pasti ya. Terkadang ada juga yang piutangnya itu dia lancar ya, cash flow-nya oke, tapi pas bayar utang mereka gak gitu lancar ya. Ini entah karena kita gak bisa dibilang juga ini piutangnya ini tapi bagus. Ini berdasarkan utang kok bisa sampai agak lama ya. Tapi memang itu semua tergantung dari kebijakan internal dari perusahaan, atau mungkin yang suppliernya dia kasih jangka waktu lebih lama agar perusahaannya itu memiliki modal untuk diputar kembali gitu ya. Memang ada beberapa supplier yang kadang bisa baik atau gimana. Ini pemeriksanya kayak gak ada yang mengalami perubahan sih. Ini pendapatan bersih kalau kita lihat. Penjualan batu bara, dia meningkat. Ini nikel juga meningkat ya, jasa kontraktor yang gak ada. Ternyata nikel juga meningkat, berarti kalau kita lihat dari sini itu berarti cukup bagus ya ini nikelnya, cash flow-nya. Nah, berarti mereka lebih cepat bayar, sedangkan yang batu bara dia meningkat tapi dia pun masih oke juga lah, cash flow-nya gak gitu apa. Berdasarkan jenis biaya, ada kargo, komisi ini meningkat. Nikel, bahan pokok pendapatan. Tapi jujur ya, kalau kita lihat dari sini ada beberapa perusahaan yang dia membuat bahan pokok pendapatan dari dari persediaannya gitu ya, dari persediaannya. Tapi ada juga yang dari penjual dari beberapa hal yang lainnya gitu, seperti penjualannya ataupun biaya-biaya lainnya seperti sales dan lain-lain. Nah ada juga yang kayak gitu ya. Pokoknya semua tergantung ya.
Maka itu saya ada kami sekian dan terima kasih saya investasi.